Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Gali Wali Restu Haji sebagai moderator. Selanjutnya Melati Andriani dan yang terakhir Tia Listiani. Oke, di sini kita akan membahas mengenai materi konsep dan strategis menulis indah atau handwriting dan evaluasi menulis permulaan. Oke, untuk materi yang pertama saya akan sampaikan yaitu pengertian menulis indah. Menulis adalah melahirkan pikiran atau gagasan seperti mengarang, membuat surat dengan tulisan. Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1993, halaman 968. Menurut pengertian ini, menulis merupakan hasil yaitu melahirkan pikiran dalam perasaan ke dalam tulisan. Menulis atau mengarang adalah proses menggambarkan suatu bahasa sehingga pesan yang disampaikan penulis dapat dipahami pembaca. Dari Tarigan tahun 1986, halaman 21. Menulis indah adalah menulis tegak bersambung atau menulis halus ialah kegiatan menghasilkan huruf yang saling bersambungan yang dilakukan tanpa mengangkat alat tulis. Jadi, menulis permulaan merupakan program pembelajaran yang diorientasikan kepada kemampuan menulis permulaan di kelas-kelas awal pada saat anak-anak mulai memasuki bangku sekolah. Oke, untuk selanjutnya materi yang kedua akan disampaikan oleh Melati Andriani. Dipersilahkan. Manfaat menulis dan strategi menulis dan strategi menulis. Yang pertama, manfaat menulis merangsang perkembangan motorik anak, menulis lebih cepat, tuliskan yang dihasilkan lebih indah dan rapi, dan melatih kesabaran siswa dalam menulis. Yang kedua, strategi menulis indah, yaitu perlu kesabaran dalam mengajar anak menulis. Ajarkan anak-anak kita untuk menulis kata-kata atau benda-benda yang sangat ia sukai. Berikan buku khusus untuk belajar menulis. Berikan contoh penulisan huruf-huruf kapital. Memberikan contoh teknik penulisan. Sediakan buku yang ada gambar benda atau sesuatu yang menarik bagi anak. Berikan pujian pada anak. Yang terakhir, ajarkan bagaimana merangkai huruf demi huruf sehingga menjadi satu kata. Metode dan pembelajaran menulis permulaan. Yang pertama, metode eja. Metode eja didasarkan pada pendekatan hafiyah. Artinya, belajar membaca dan menulis dimulai dari huruf-huruf yang dirangkaikan menjadi satu kata. Oleh karena itu, pengajaran dimulai dari pengenalan huruf-huruf. Demikian halnya dengan pengajaran menulis dimulai dari huruf lepas dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Menulis huruf lepas. B. Merangkaikan huruf lepas menjadi suku kata. C. Merangkaikan suku kata menjadi kata. D. Menyusun kata menjadi kalimat. Yang kedua, metode kata lambang. Yang pertama, mengenalkan kata, merangkaikan kata antar suku kata, mengurangi suku kata atas huruf-hurufnya, dan yang terakhir, menggabungkan huruf menjadi kata. Yang ketiga, metode global. Metode global memulai pengajaran membaca dan menulis permulaan dengan membaca kalimat secara utuh yang ada di bawah gambar, menguraikan kalimat dengan kata-kata, menguraikan kalimat menjadi suku kata. Yang keempat, metode SAS. Menurut Supriyadi tahun 1996, pengertian metode SAS adalah suatu pendekatan cerita disertai dengan gambaran yang di dalamnya terkandung unsur analitik sintetik. Menurut Supradi, DKK 1992, alasan mengapa metode SAS dipandang paling baik antara lain: yang
Yang pertama, metode ini menganut prinsip ilmu bahasa umum, bahwa bentuk bahasa terkecil adalah kalimat. Yang kedua, memperhitungkan perkembangan pengalaman bahasa anak. Dan yang ketiga, metode ini menganut prinsip menemukan sendiri. Metode SAS menurut Bezaka 1996 adalah suatu pembelajaran menulis permulaan yang didasarkan atas pendekatan cerita, yakni cara memulai mengajar menulis dengan menampilkan cerita yang diambil dari dialog siswa dan guru atau siswa dengan siswa. Teknik pelaksanaan pembelajaran metode SAS yakni keterampilan menulis kartu huruf, kartu suku kata, kartu kata, dan kartu kalimat. Sementara sebagaimana siswa mencari huruf, suku kata, dan kata, guru adalah sebagai siswa menempel kata-kata yang tersusun sehingga menjadi kalimat yang berarti atau subana. Oke, terima kasih kepada Melati Andriani yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Tia ya. Dipersilahkan kepada Tia untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan materi. Di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu strategi menulis permulaan. Dasar-dasar pengembangan menulis informal adalah setiap kegiatan menulis harus melalui langkah-langkah atau proses menulis yang bertahap. Tetapi, sebuah tulisan dapat dihasilkan oleh penulisnya. Tompkins menyatakan, ternyata menulis cepat tanpa melalui 5 tahap proses menulis diperlukan oleh siswa, terutama diperlukan untuk menuliskan ide dan kata-kata kunci dalam kegiatan curah pendapat, menuliskan pesan pada tabel KWL, membuat diagram pemetaan semantik, menulis cepat untuk respon hasil kegiatan saat membaca atau mempelajari sesuatu. Tulisan yang dihasilkan dari kegiatan tersebut tidak perlu disempurnakan, dirapikan seperti untuk tulisan formal. Dalam tulisan itu, siswa sudah menyampaikan pesan secara utuh. Tetapi, setiap siswa memiliki keterampilan menulis informal. Untuk itu, perlu dikembangkan model pembelajaran informal yang sesuai dengan tuntutan siswa. Berikut ini adalah model pembelajaran menulis informal. Dalam konteks ini, model pembelajaran menulis informal itu disebut citra, atau cari ide, tuliskan tanpa ragu. Diasumsikan bahwa setiap siswa memiliki skemata yang dapat dikomunikasikan ke dalam bentuk tulisan sesaat setelah itu dimunculkan dari wilayah mental siswa. Guru berperan sebagai permotivasi dan fasilitator siswa untuk memancing pemunculan ide yang akan dituliskan. Caranya, guru menugaskan siswa untuk melakukan suatu kegiatan atau mengajukan pertanyaan pancingan. Strategi pengembangan menulis dengan model pengembangan menulis proses. Yang pertama, model menulis langsung. Yang kedua, model kebebasan awal dan akhir. Dan yang ketiga, model menulis non-linier. Sedangkan strategi pembelajaran menulis dengan model lintas keterampilan berbahasa. Yang pertama, ada bermain-main dengan bahasa dan tulisan. Yang kedua, kuis. Yang ketiga, memberi atau mengganti akhir cerita. Yang keempat, menulis meniru model atau copy the master. Dan yang kelima, pembelajaran menulis di luar kelas. Untuk materi yang terakhir atau materi yang keempat, yaitu evaluasi menulis di sekolah dasar. Penilaian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran di kelas. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana dikutip oleh Burhan Nurgiantoro. Dikemukakan bahwa penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
Guru dapat menggunakan berbagai macam cara untuk mengetahui perkembangan belajar siswa. Pada pembelajaran menulis evaluasi dapat dilakukan melalui dua macam cara, yaitu dengan tes dan non-tes. Teknik tes maupun non-tes dapat digunakan untuk mendapat informasi atau data tentang siswa yang dinilai. Dalam hal ini, guru harus menentukan kapan harus menggunakan tes dan kapan menggunakan non-tes. Sabarti Ahadiah dan kawan-kawan menjelaskan evaluasi pembelajaran menulis pada jenjang pendidikan sekolah dasar mencakup evaluasi menulis permulaan dan menulis lanjut. Evaluasi menulis permulaan bertujuan untuk memperoleh informasi tentang kemampuan siswa dalam menuliskan lambang-lambang bunyi dalam suatu kalimat sesuai dengan ejaan atau huruf besar dan awal kalimat, tanda titik, tanda seru, tanda tanya pada akhir kalimat, dan sebagainya. Evaluasi menulis lanjut bertujuan untuk memperoleh informasi tentang kemampuan siswa dalam menggunakan bahasa untuk berkomunikasi secara tertulis. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Tia Listiani yang telah menyampaikan materinya. Oke, saya rasa cukup. Sekian ya yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jikalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.